Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala al-muallifu hafizallah, al-istiqamatu minatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniyatun. Wa fi ayatin kasiratin min kitabillahi subhanahu wa ta'ala yudifullahu azza wa jalla ila nafsihil hidayata ila siratil mustaqim wa anal amra kullahu biyadihi azza wa jalla yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha'u wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibadi faman syaa aqamahu tabaraka wa ta'ala ala sirati wa man syaa azaghahu. Qala Allah ta'ala walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa iza la'atainahum minal ladunna ajran azima walahadiyanahum siratan mustaqima. Fahidayatu ila sirati biyadillahi azza wa jalla. Wa qala Allah ta'ala fa ammal ladzina amanu billahi wa taqsamu bihi fasayadkhiluhum fi rahmati minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Wa qala Allah ta'ala wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa qala Allah ta'ala walladzina kazzabu bi ayatina summu wa bukmun fi zulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha'u yaj'aluhu ala siratin mustaqim. Wa qala Allah ta'ala wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa qala Allah ta'ala in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Baik, ikhwan fi din azakumullah. Kemudian setelah membawakan muqaddimah, Syekh hafizahullah taala membawakan kaidah yang pertama, al-qaidatul ula. Qala al-muallif hafizahullah, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniyatun. Ya. Istiqamah adalah anugerah ilahiyah dan karunia rabbaniyah, ya. Ini dari ininya saja, kaidahnya saja, dari judulnya saja sudah ya menunjukkan bahwasanya tidak ada orang yang bisa istiqomah itu tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ini adalah anugerah ilahiyah, ya. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia, ya, karunia dan anugerah kalau kita ini juga sebenarnya sama juga itu, pemberian semuanya itu, ya. Karunia rabbaniyah. Baik. Kata beliau hafizahullah, fa fi ayatin katsiratin min kitabillah subhanahu wa ta'ala yudifullahu azza wa jalla ila nafsihil hidayata ila siratihil mustaqim. Dalam banyak ayat dari kitabullah, Allah Subhanahu wa taala ya menyandarkan, ya, Allah azza wa jalla menyandarkan kepada dirinya. Apa yang Allah sandarkan? Yaitu hidayah, ya. Allah sandarkan kepada dirinya hidayah ila siratihil mustaqim, ya, untuk sampai kepada siratul mustaqim, ya. Hidayah untuk berjalan di atas siratul mustaqim. Wa annal amra kullahu biyadihi azza wa jalla yahdi man yasha'u. Dan bahwasanya segala perkara itu ya berada di genggaman Allah azza wa jalla, berada di tangan Allah azza wa jalla. Yahdi man yasha'u. Allah memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Wa yudillu man yasha'u, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ini kalau kita paham betul ini berkaitan masalah Allah berikan hidayah siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Kita melihat orang-orang yang
yang belum mengenal sunnah santai saja kita, ya. Maksudnya santai ini kita tidak perlu bersusah hati begitu, ya. Bersusah hati. Nasihat tetap ditegakkan, dakwah tetap kita ajarkan, kita sampaikan kepada mereka. Namun adapun hasil akhirnya ya itu kembali lagi Allah memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan memang itu sudah sunnatullah, selalu pasti ada pasang-pasangannya. Ada yang di atas petunjuk, ada yang sesat. Ya. Jadi ini kita tenang kita, ya. Misalnya ada keluarga mungkin ya masih dia mungkin melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan atau yang lain-lainnya misalnya, ya. Tenang kita. Yang penting dakwah tetap ditegakkan, nasihat tetap ditegakkan. Mengenai hasil akhirnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibadi, ya. Quluba itu ataf ke biyadihi yang di atas, ya. Taib biyadihi kan begini. Wa annal amra kullahu biyadihi azza wa jalla wa anna qulubal ibadi biyadihi, gitu. Paham ikhwan? Nah, seperti itu, bisa dia seperti itu, ya. Dan dalam genggaman Allah lah Subhanahu wa taala itu qulubal ibadi, hati-hati seorang hamba. Faman syaa'a aqamahu, siapa yang Allah kehendaki maka Allah istiqomahkan. Ikhwan, ya, coba antum balik lagi, flashback lagi, sudah berapa tahun antum kenal sunnah? Kapan awal pertama kali antum kenal sunnah? Terus sampai sekarang antum masih berada di atas sunnah, jangan antum pede dengan diri antum, ya. Ini faman syaa'a aqamahu, siapa yang Allah kehendaki Allah istiqomahkan, ya. Orang-orang yang mungkin yang dulunya dia kenal sunnah kemudian dia sudah balik lagi atau bagaimana, ya, wal iazubillah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Itu apa? Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki Allah istiqomahkan, tabaraka wa taala. Allah istiqomahkan alas sirati, di atas sirat. Wa man syaa'a azaghah, ya. Siapa yang Allah kehendaki juga Allah sesatkan, Allah palingkan dia dari jalan istiqomah, ya. Allah palingkan dia dari jalan istiqomah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, ya, ayat 66 sampai 68. Baik. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita. Nah. Dan sekiranya mereka melaksanakan perintah yang diberikan, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Baik, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima. Jika demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Wala hadainahum siratal mustaqima, dan pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, ya. Baik, ini apa? Ini kalau mereka mau mengerjakan apa yang dinasihatkan kepada mereka. Ya, ini ganjaran orang yang mengerjakan apa yang dinasihatkan kepada mereka. Perhatikan ikhwan, ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, dan sekiranya mereka melaksanakan perintah yang diberikan kepada mereka atau nasihat, ya, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Orang yang dinasihati kemudian dia terima nasihat itu, dia laksanakan apa yang dinasihatkan itu secara tidak langsung akan menguatkan iman mereka, menguatkan imannya sendiri, ya. Bukan hanya dikuatkan imannya, ya, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima, dan juga jika demikian kondisinya orang ini, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Jadi yang memberikan nasihat dapat pahala, yang mengerjakan nasihat juga itu apa? Diberikan pahala yang besar. Bukan hanya dua itu, ditambah lagi wala hadainahum siratal mustaqima, kami berikan, kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Makanya antum lihat orang, misalnya dia awalnya, ya, ini kita perumpamakan saja, awalnya dia cuma ikut tabligh akbar, ya, tabligh akbar dia dapat faedah dari tabligh akbar, kemudian dia dengarkan, akhirnya apa? Akhirnya jadi ikut kajian rutin. Taib. Dari ikut kajian rutin, dia ikuti nasihatnya dari ustadz yang menyampaikan. Akhirnya jadi apa? Jadi halaqah. Lama-lama belajar bahasa Arab, lama-lama bisa baca kitab, lama-lama apa? Lama-lama jadi ulama. Ya, kan begitu. Kan tidak semua orang langsung pas kenal sunnah langsung jadi ulama. Nggak ada ceritanya seperti itu. Ini nih faedahnya nih ayat ini.
dia terima nasihat, awalnya cuma ikut tabligh akbar, datang Ustadz Kibar, ikut tabligh akbar, dia ikuti nasihatnya Ustadz ini. Akhirnya apa? Allah tunjuki dia ke jalan yang lebih span lagi, ini jalannya ini. Jadi apa? Ikut kajian rutin, ikut lagi. Ditunjuki lagi yang lebih span lagi. Oh ada, ternyata kalau mau lebih lagi, ikut lagi halaqah lagi. Ini faedah dari ayat ini. Itu salah satu contoh saja ya, salah satu contoh. Paham ini ikhwan? Taib. Kemudian kata beliau, fal hidayatu ila sirati biyadillahi azza wa jalla. Maka hidayah kepada jalan yang lurus itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala Allah taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratal mustaqima. Ya, surat An-Nisa ayat 175, ya. An-Nisa ayat 175. Nah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan dia berpegang teguh dengan keimanannya, i'tisam, ya. Taib, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka mereka akan dimasukkan, atau mereka akan masuk pada rahmat Allah, rahmat dari Allah. Wa fadli wa yahdihim ilaihi siratal mustaqima, dan juga apa karunia Allah, dan Allah akan tunjuki kepada mereka jalan yang lurus. Ini orang-orang yang beriman, berpegang teguh dengan keimanannya. Artinya, ketika disebutkan alladzina amanu billah, orang ini tentu dia sudah punya ilmu, ikhwan. Ya, sebagaimana kita tafsirkan yang Al-Asri, ya, tafsiran dari para ulama, wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu. Itu kan tafsiran tentang ilmu, kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya, dia beriman ini sudah ada ilmu padanya. Dia sudah memiliki ilmu tentang iman itu. Kemudian dia berpegang teguh dengan keimanan itu. Taib, maka Allah akan masukkan kepada mereka dalam rahmat Allah dan juga dalam karunia Allah, dan Allah akan berikan kepada mereka, berikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus, ya. Kita baca tafsirannya. Fa ammal ladzina amanu billahi wa tamassaku bil qur'anil ladzi anzala ala nabiyyihim. Perhatikan, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa tamassaku bil qur'ani, dan mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an, alladzi anzala ala nabiyyihim, yang Allah turunkan kepada nabi mereka. Taib, fasayarhamuhumullahu bidukhulil jannati, maka Allah rahmati mereka dengan dimasukkan ke dalam surga. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya di sana ada hadis yang mengatakan bahwasanya tidak ada satupun dari kalian yang apa? Yang masuk surga karena amalannya. Akan tetapi apa? Allah rahmati mereka. Ya, Allah dengan mereka masuk surga dengan rahmat Allah. Ini, ya. Maka Allah akan rahmati mereka dengan masuk ke dalam surga. Wa yaziduhum sawaban wa raf'a darajatin, dan Allah tambahkan kepada mereka pahala ganjaran, dan Allah akan angkat derajat mereka. Wa yuwaffiquhum li suluqit tariqil mustaqimi, Allah berikan taufik kepada mereka untuk menempuh jalan yang lurus. Alladzi la wijaja fihi, yang tidak ada sedikit pun kebengkokan di jalan itu. Taib, wa huwa tariqul musilu ila jannati adn, yaitulah dialah jalan yang menyampaikan kepada surga adn, ya, surga adn. Taib. Kemudian kata beliau dalam ayat yang lain, wa qala Allah taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, ya. Dialah Allah, ya, dan Allah dialah yang menyeru kepada daris salam. Daris salam ini diantara tafsirannya surga, ya, menyuruh, mengajak ke surga. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Selalu diikat dengan mayyasha, ikhwan. Kalau antum perhatikan ayat-ayat itu, selalu diikat dengan mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Artinya, kita di sini kan kita tidak tahu ini apakah kita dikehendaki atau tidak. Berarti kita harus usaha bagaimana caranya kita berusaha supaya Allah mengkehendaki kalau yang diberikan hidayah itu kita, begitu. Nah,
Taib. Di antara caranya nanti akan disebutkan oleh beliau di sini, ya. Bagaimana caranya supaya kita ini menjadi orang yang Allah kehendaki, supaya masuk ke jalan yang lurus, istiqomah di jalan yang lurus. Taib, dalam ayat yang lain, walladzina kadzdzabu biayatina summu wa bukmun fiz zulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Ya, surat Al-An'am. Baik, Al-An'am ayat 39. Baik. Walladzina kadzdzabu biayatina summu wa bukmun fil dzulumat. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu dan berada dalam kegelapan, ya, berada dalam kegelapan mereka. May yasha'illahu yudlilhu. Siapa yang Allah kehendaki, ya, taib, Allah akan sesatkan. Ya, barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Allah akan sesatkan dia. Ya, wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya Allah akan menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Ya, ini selalu di atas kehendak Allah. Kita baca dia punya ini tafsiran. Nah, walladzina kadzdzabu biayatina mithlu summil ladzina la yasmaun. Lihat, berarti itu perumpamaan, ya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami itu seperti orang yang tuli yang tidak mendengar. Disampaikan ayat, dia bilang apa? Antum ini sedikit-sedikit bawa ayat. Antum itu seperti orang yang tuli yang tidak mendengar, perumpamaannya mereka itu. Kalau antum lihat di video-video di YouTube yang yang kemarin ada kejadian kemarin penolakan kajian, pembubaran kajian itu. Kalau antum lihat video di YouTube, komen-komennya orang itu, orang-orang yang pro sama itu, yang pembubaran, yang membubarkan, ya. Itu antum lihat komen-komen mereka itu. Ya, ada orang yang pro dengan ustadz, ya, pro dengan ustadz, komen kan, alhamdulillah saya dapat hidayah melalui ustadz begini. Dia orang baru dia bawakan ayat hadis apa? Antum ini dikit-dikit bawa ayat, ini dasar Wahabi gitu. Ini mislus seperti orang yang tuli, orang-orang itu, ya. Banyak itu kalau antum lihat di YouTube yang misalnya berkaitan tentang pembubaran kajian Ustadz Hafizahullah itu. Banyak itu orang-orang yang pro dan kontra. Orang-orang yang kontra itu antum lihat, ini mereka seperti apa? Seperti orang yang tuli yang tidak mendengar. Wal bukmul ladzina la yatakallamun, seperti orang yang tuli yang tidak seperti orang yang bisu yang tidak bisa berbicara. Wa hum ma'adzalika fi dzulumati la yubsirun. Mereka, ya, bersamaan dengan ini, mereka itu berada dalam kegelapan, tidak bisa melihat. Taib. Fa anna liman hadhihi haluhu an yahtadi. Maka dari mana mereka? Bagaimana mereka bisa mendapatkan pemberi hidayah, ya, yang bisa memberikan hidayah kepada mereka? May yasha'illahu idlalahu minan nasi yudlilhu. Siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, ya, dari kalangan manusia, maka Allah sesatkan, ya, maka Allah sesatkan. Wa may yasha' hidayatahu yahdihi bi an yaj'alahu ala tariqin mustaqimin la wijaja fihi, ya. Siapa yang Allah kehendaki berikan hidayah kepadanya, maka Allah jadikan untuknya itu di atas jalan yang lurus, yang tidak ada sedikit pun kebengkokan padanya. Ya, ini orang-orang yang mendapatkan hidayah. Taib. Kemudian wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah dialah zat yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Wa qala Allah Ta'ala, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat At-Takwir. Taib. In huwa illa dzikrul lil alamin, ya. Ini saya bacakan dari ayat sebelumnya.
Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Ya, Al-Qur'an itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kalian akan pergi? Ya. Maksudnya ini pergi sesudah diterangkan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah dan di dalamnya berisi pelajaran dan petunjuk yang memimpin manusia ke jalan yang lurus. Ditanyakanlah kepada orang-orang kafir itu, jalan manakah lagi yang kalian mau tempuh? Ini sudah ada jalan yang lurus. Ya, jadi itu maksudnya fa aina tadhhabun? Mau kemana lagi kalian? Ini sudah ada Al-Quran. Ini sudah dari kalian menyaksikan langsung turunnya ini wahyu di hadapan kalian. Kemana lagi kalian mau cari jalan? Taib. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidak lain Al-Quran itu kecuali apa? Peringatan bagi alam semesta. Ya, lihat itu innya. Ya, yang sudah belajar mutamimah sudah tahu innya itu ya. Jadi innya itu bukan jika ya, tapi apa? Tidak lain. Ya, in bermakna nafi. Ya. Dan Al-Quran itu tidak lain kecuali apa? Dia adalah peringatan bagi alam semesta. Liman sya'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus. Lihat, Al-Quran ini peringatan bagi alam semesta, khusus bagi orang yang mau menempuh jalan yang lurus. Ya, ingin menempuh jalan yang lurus. Taib. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak dapat mengkehendaki menempuh jalan yang lurus itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Jadi orang, ikhwan, meskipun dia ingin ya, besar hatinya ingin menempuh jalan yang lurus. Ya, misalnya kalau kita tanya orang-orang yang masih menyimpang, yang belum kenal sunnah, kita, antum ini mau ikut jalan Nabi? Ya. Iya, saya ingin gitu. Tapi apa? Tapi itu semua diikat dengan apa? Liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Tidaklah apa? Dan kalian tidak dapat mengkehendaki ingin menempuh jalan yang lurus itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Jadi semua patokannya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut baca. Si ada ini waktu. Baik, baca sedikit ya. Fadhol, siapa? Setria, fadhol baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Fal hidayatu bi yadillahi azza wa jalla yamunnu biha subhanahu wa ta'ala ala man yasha'u min ibadihi. ولهذا كان من أول قواعد الاستقامة وأسوسها التوجه الصادق إلى الله عز وجل في طلبها لأنها بيده وهو سبحانه وتعالى والهادي إلى صراطه المستقيم وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهذا هو الثبات على الاستقامة. قالت سلمة قلت يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال نعم ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. Ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan ayat-ayat yang berkaitan tentang makna ini yang sudah kita jelaskan tadi ya, itu sangat banyak ayat-ayat. Fal hidayatu biyadillahi azza wa jalla. Maka hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada di tangan Allah ya, hidayah itu. Yamunnu biha, yang Allah berikan, yang Allah apa? Allah yang memberikan hidayah tersebut. Ya. Yamunnu biha subhanahu wa ta'ala ala man yasha'u min ibadihi. Allah karuniakan, lihat ya, perhatikan ya. Ini bahasanya manna yamunnu. Ini dia bukan maknanya itu kayak antum melakukan begini, ya, antum melakukan begini, kemudian ada yang balas begitu. Tidak. Ini maknanya kayak dikasih cuma-cuma seperti itu. Manna itu yamunnu. Dikasih cuma-cuma itu hidayah itu. Taib. Dikasih cuma-cuma itu hidayah itu. Makanya tidak jarang antum lihat ada orang yang
Dia tidak ada usaha mencari ilmu, tidak ada apa begitu. Allah lihat bersih hatinya, Allah kasih hidayah sama dia. Banyak sekali nih orang seperti ini. Dia tidak ada keinginan itu, misalnya mau usaha, mau harus ini kan ada misalnya nih, ada pembuaran kajian. Saya mau saya mau cari tahu betul ini. Apakah betul ini begini? Dia bukan dia niatnya cari tahu ini kajian ini bukan niat untuk mau mencari hidayah, bukan. Tapi apa? Allah berikan hidayah itu kepadanya tanpa dia sadari. Akhirnya apa? Jadi suka. Akhirnya lama-lama apa? Jadi salafi, ya, jadi ahlus sunnah. Awalnya ini tidak ada keinginan sama sekali. Makanya yamunnu, ya, perhatikan ikhwan, yamunnu biha subhanahu wa ta'ala ala may yasha'u min ibadihi. Allah karuniakan, Allah berikan, ya, dengan hidayah tersebut kepada orang yang Allah kehendaki, ya, dari kalangan hamba-hambanya. Ya, makanya saya ulangi lagi, ada orang kadang dapat hidayah tanpa ada usaha sedikit pun, tiba-tiba dapat hidayah dia. Tiba-tiba dia masuk Islam, tiba-tiba dia kenal sunnah. Ada seperti itu, ya. Taib, meskipun kebanyakannya itu ada sebab, ya, ada sebab. Walihada kana min awwali qawaidil istiqamati wa ususiha at-tawajjuhus shadiqu ila Allah azza wa jalla fi talabiha. Ini caranya, ikhwan. Ini caranya yang saya bilang tadi, ya. Oleh karena itu, ya, kaidah yang pertama untuk istiqomah dan asas pertama untuk istiqomah ini adalah at-tawajjuhus shadiqu ila Allah azza wa jalla fi talabiha, menghadap kepada Allah dengan tulus meminta istiqomah tadi, ya. Menghadap kepada Allah dengan tulus untuk meminta istiqomah tadi. Ini cara yang pertama agar kita ini menjadi orang yang Allah kehendaki mendapatkan istiqomah, ya. Meminta kepada Allah meskipun dia sudah kenal sudah kenal jalan sunnah sekarang misalnya, dia tetap harus terus meminta istiqomah itu, diistiqomahkan, ya. Taib. Li'annaha biyadihi, karena istiqomah itu di tangan Allah. Wa huwa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila siratihil mustaqimi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menunjuki kepada jalan yang lurus. Wa qad kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa hadha huwa tsabatu alal istiqamati. Ini ikhwan, ya, ini rahasianya doa ini. Oleh karena itu dahulu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak memanjatkan doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Apa maksudnya? Wa hadza huwa tsabatu 'alal istiqamati. Maksudnya sabat ini adalah sabat, kokoh di atas jalan keistiqomahan. Ya. Kalau faedah dari Syekh bin Baz rahimahullah, disebutkan juga beberapa di dalam kaidah ini. Kata beliau, ya, sebisa mungkin seseorang di dalam sujudnya dia meminta 3 perkara, ya, 3 doa yang dia minta dalam sujudnya itu. Yang pertama, doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Misalnya antum subhan rabbiyal a'la misalnya kan. Misalnya antum mau kejar doa ini. Antum cukup saja kadar yang mujzi dari subhan rabbiyal a'la. Misalnya antum tahu imamnya mungkin cepat atau mungkin antum mau buru-buru, ya. Minimal jangan pernah tinggalkan salah satu dari 3 doa ini atau ketiga-tiganya jangan tinggalkan. Misalnya antum sudah subhan rabbiyal a'la. Taib, sudah kan? Itu kan sudah terpenuhi sahnya itu. Baru antum baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnal istiqamah, ya, husnul khotimah, ya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ini doa yang kedua, ya. Nah, doa yang ketiga ini ada di yang dibahas ini juga, ya. Ucapannya Hasan Al-Basri, ya. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah, ya. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini kata Syekh bin Baz, 3 doa ini, ya, minimal jangan sampai lepas di dalam sujudnya antum. Mau antum sujudnya antum itu, ya, pikiran kemana-mana atau apa, jangan sampai lepas ini. Mudah-mudahan karena keseringan antum baca ini, mudah-mudahan Allah hatinya antum sudah lama kelamaan jadi khusyuk ketika membacanya. Kan zikir itu kan ada bermacam-macam kan, ada yang cuma di lisan, ada yang, ya, dengan hatinya, ada yang cuma, ya, seperti itu. Ada yang cuma tahu maknanya misalnya, ya. Kalau yang tadi doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau yang kedua tadi, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu akhir kehidupan yang baik.
Ya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kemudian yang ketiga, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabb kami. Ya. Ketika disebutkan ya Allah, engkaulah Rabb kami, maka itu sudah terlintas dipahami bahwasanya tidak ada Rabb selainmu ya Allah. Ya. Taib, ya Allah, engkaulah Rabb kami, farzuqnal istiqamah. Karuniakanlah, berilah kepada kami istiqamah, keistiqomahan. Artinya keistiqomahan sampai wafat, ikhwan. Jadi kita meminta ini supaya kita berhak, ya, mendapatkan gelar man yasha, ya, siapa yang Allah kehendaki kita masuk dalam golongan orang-orang itu. Ya, kita minta kepada Allah dengan hati yang jujur, yang jujur meminta kepada Allah agar diistiqomahkan di jalan yang lurus. Taib. Kemudian qalat Ummu Salamah mengatakan, qultu ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallabu? Apakah hati itu bisa berbolak-balik ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, na'am. Iya, jelas, ya. Ma min khalqillahi min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabiillah. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah dari kalangan anak Adam. Berarti khusus anak Adam ini, ya. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah dari kalangan anak Adam min basharin, dari kalangan manusia, kecuali bahwa hatinya itu berada di antara berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallahu azza wa jalla aqamah. Jika Allah mengkehendaki, Allah istiqomahkan dia. Wa insya'a azaghah. Jika Allah kehendaki, Allah palingkan dia, Allah sesatkan dia. Ya. Taib. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwan, ini masih ada penjelasan dari kaidah ini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu taala alam bissawab.